Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai inverse dari suatu matriks. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Jadi ini sambungan dari materi determinan bahwa ada istilah matriks singular tulisannya. Itu adalah suatu matriks yang memiliki determinan dari matriksnya itu sama dengan 0. Lalu ada matriks non-singular. Jadi ini kebalikannya, karena dia non artinya determinan A-nya itu dia tidak sama dengan 0. Jika matriks A komponennya adalah 2x tambah 13, x tambah 2, x tambah 10, x merupakan matriks singular, maka nilai x yang memenuhi adalah, nah itu ada opsi A sampai E. Jadi cara mengerjakannya, karena dia bilang bahwa matriks A itu merupakan matriks singular, artinya apa? Determinan dari matriks A, yaitu matriks A-nya komponennya 2x tambah 13, x tambah 2, x tambah 10, dan x ya. Maka itu nanti sama dengan 0. Jadi matriks singular itu dia adalah matriks yang determinannya itu nilainya sama dengan 0. Bagaimana cara mendeterminankan? Jadi kemarin sudah kita bahas, ini ordonya 2x2, memiliki 2 baris dan 2 kolom. Maka caranya diagonal utamanya dikalikan terlebih dahulu, yaitu nanti di sini 2x tambah 13 dikali dengan x. Jadi diagonal utama itu yang ini ya. Lalu nanti dikurangkan dengan diagonal lawannya, yaitu x tambah 2 dikali x tambah 10. Nanti nilainya sama dengan 0. Mari kita kalikan. X kali 2x itu sama dengan 2x pangkat 2. Jadi angka sama angka dikalikan, variabelnya dikalikan dengan cara menambah pangkat dari variabel tersebut. Jadi di pangkat 1, ini pangkat 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu x kali 13 itu sama dengan 13x. Terus dikurang. Nah, karena dia dikurang, maka kita harus mengurungi. Jadi hasil dari perkalian x tambah 2 dikali x tambah 10 ini harus di dalam kurung, karena di depannya ini negatif. Nah, jadi kita kalikan satu per satu. X kali x kuadrat, x kali 10 itu 10x, 2 kali x itu 2x, 2 dikali 10 itu 20, tutup kurung, sama dengan 0. Nah, tambah ini karena posisi positif kali positif dia positif, positif kali positif juga positif. Seperti itu cara mencari atau menemukan kenapa dia tambah di sini, ya. Kalau sudah, mari kita kalikan tanda negatif yang dikurang ini ke dalam sini. Jadi di sini 2x kuadrat tetap tambah 13x dikurang x kuadrat dikurang 10x, yaitu x kali positif negatif kali positif itu negatif, negatif kali positif negatif, dan seterusnya dikalikan sehingga nanti kita memperolehnya seperti ini. Min 20 sama dengan 0. Jadi negatif ini dikalikan semuanya dengan tandanya itu ya. Lalu kita selesaikan yang sejenis. Jadi x kuadratnya itu harus sama. Jadi 2x kuadrat itu nanti dikurang dengan x kuadrat. Ini sama dengan x kuadrat. Jadi 2 dikurang 1 itu sama dengan 1x kuadrat. Lalu yang x pangkat 1 saja. Ada 13x, ada min 10, dan ada min 2. Jadi kita selesaikan 13 kurang 10 itu 3. 3 dikurang 2 itu 1. Jadi di sini positif 1x. Lalu di sini yang tidak memiliki variabel atau konstantanya, yaitu min 20 saja. Nah, kalau sudah, mari kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya lihat yang di posisi belakang sini. Nah, di situ kalian harus menemukan perkalian. Jadi sini coret-coret ya. Perkalian yang hasilnya negatif 20 ya. Negatif 1 dikali 20, 1 kali min 20, min 4 kali 5, atau 4 positif kali 5. Min 5, sorry. Nah, itu kan semuanya hasilnya 20. Mungkin ada lagi misalkan kayak 2 dikali 10 dan seterusnya. Nah, tapi saya ambil angka-angka ini saja. Jadi setelah itu kalau sudah kalian menemukan itu ya, kalian cari penjumlahan. Nah, jadi kalau cara memfaktorkan itu kalian lihat bagian belakang sini negatif 20, cari perkalian. Di sini dikali. Perkaliannya yang hasilnya negatif 20. Kalau sudah ditemukan pasangannya seperti ini, maka kalian
lihat yang di tengah sini, suku keduanya. Di sini di depan X itu di depannya adalah angkanya positif 1. Jadi satunya itu emang tidak ditulis karena dia 1. Jadi cukup ditulis X doang, variabelnya doang. Nah, di sini itu sebenarnya positif 1. Nah, kalau sudah menemukan pasangan perkalian seperti ini, kalian tambah. Min 1 tambah 20 itu 19 ya. 1 tambah min 20 itu min 19. Min 4 tambah 5 itu positif 1. 4 ditambah min 5 itu min 1. Nah, karena dia mintanya positif 1, berarti yang ini, ya kan? Berarti pasangannya apa? Min 4 dan positif 5. Nah, variabelnya apa di sini? Variabelnya X. Tulis X. Lalu min 4 dan positif 5. Berarti min 4 dan positif 5. Nah, tadi kita peroleh X min 4 dan X min positif 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita buat pembuat nolnya. Pembuat 0 artinya apa? Yang setiap di dalam kurung ini kita sama dengankan dengan 0. Sehingga nanti kita peroleh nilai X-nya. Negatif 4 pindah ruas jadi positif. Atau X tambah 5 yang di dalam kurung yang kedua ini itu sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan min 5. Sehingga jawaban untuk soal ini itu adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 5. Oke, kita lanjut mengenai materi inverse matrix. Jadi sebelum membahas rumus inverse matrix, saya ingin jelaskan dulu dan mengulang bahwa kalian waktu kelas 10 sudah pernah belajar mengenai fungsi inverse. Jadi inverse itu adalah kebalikan. Jadi kalau kalian punya fx, ya kan, maka inverse-nya itu adalah simbolnya f pangkat min 1. Jadi pangkat min 1, bukan pangkat kayak gini ya. Nah, ini bukan lagi nih ceritanya. Nanti kita akan bahas di semester 2. Jadi pangkat min 1 X seperti ini itu namanya inverse. Nah, karena kita bicara mengenai matriks, maka ada suatu matriks A, ya, matriks A. Jika matriks A ini dikalikan dengan matriks inverse-nya, ya, A inverse-nya, jadi dirinya yang diinverskan saling mengalihkan akan menghasilkan matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa matriks identitas itu adalah matriks persegi yang memiliki diagonal utamanya adalah 1, positif 1, dan sisanya adalah 0. Jadi misalkan kayak gini nih, 1, 0, 0, 1. Jadi diagonal utamanya itu dia 1, selebihnya itu 0. Atau nih, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini diagonal utamanya adalah 1, sisanya adalah 0. Ini matriks 2 kali 2, ini matriks 3 kali 3. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa inverse dari suatu matriks itu adalah jika matriksnya itu kalian kalikan dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Jadi dalam matriks itu kalian sudah pelajari mengenai operasi matriks, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian matriks. Tapi pembagian untuk matriks itu dia tidak ada. Jadi pembagiannya itu kalau kita pengen menyebut operasi pembagian dari matriks itu adalah si inverse-nya ini. Jadi inverse ini kebalikannya. Kayak gitu. Nah, oke. Jadi rumus inverse matriks ordo 2 kali 2. Jadi tersedia atau diketahui bahwa kita punya matriks A, B, C, D seperti ini, ya. Nah, ini ordonya 2 kali 2, memiliki 2 baris, 2 kolom. Nah, untuk mencari rumusnya seperti ini, perhatikan ya. Caranya itu adalah 1 per determinan A, ya, determinan matriks tersebut, matriks A ini, dikali dengan suatu matriks nih. Yang kalian harus perhatikan yang matriks ini. Nih, A, B, C, D, ya kan? Nah, untuk matriks baru yang ini, itu adalah matriks. Nah, perhatikan. A dan D, matriks anggota atau komponen yang berada di diagonal utama ini, A dan D, itu tukar posisi. A dan D tukar posisi. Terus B dan C itu dia tetap. Tapi tandanya yang berubah. Nah, seperti ini. Jadi apa tadi? Saya ulang. A dan D itu tukar posisi. Posisinya dihurufakan, ditukar. Lalu B dan C itu dia tetap, tapi tandanya yang berubah. Kalau dia positif akan menjadi negatif, kalau dia negatif akan menjadi positif, seperti itu. Sedangkan A dan D tandanya tidak berubah, tapi posisinya saja yang berubah. Oke, contoh langsung ya.
Oke, diketahui matriks A-nya 3, 1, 5, 2. Yang ditanya adalah matriks inverse dari A itu sendiri, matriks A-nya. Nah, tadi apa caranya? Jawab. Berarti di sini A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinan A berarti 3 kali 2 ya, diagonal utamanya, lalu dikurang dengan 1 kali 5. Seperti ini. Jadi 1 dibagi dengan determinan matriks. Lalu nanti dikali dengan suatu matriks dari matriks A tapi posisinya berubah. 3 dan 2 ini. Posisi 3 dan 2 ditukar. 2, 3. Lalu 1 dan 5 dia tetap 1, 5. Nah, karena 1 ini positif, maka akan berubah menjadi negatif. 5 juga positif akan berubah menjadi negatif. Nah, seperti itu. Ya, caranya. Lalu kalian selesaikan ini. 1 per 6 kurang 5. Di sini 2, min 1, min 5, positif 3. 1 per 6 kurang 5 itu sama dengan 1. Jadi 1 bagi 1 nilainya sama dengan 1. Jadi di sini 1 dikali 2 min 1 min 5 dan 3. Atau karena dikali dengan 1 pasti hasilnya itu tetap. Jadi berapapun kalau dikali 1 maka hasilnya itu adalah dirinya sendiri. Maka ini bisa kita hapus seperti ini. Jadi inverse dari matriks A 3, 1, 5, 2 ini adalah 2 min 1 min 5 dan positif 3. Begitu caranya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas rumus inverse matriks ordo 3 kali 3 yang mana rumusnya hampir sama tapi ada sedikit perbedaan pada matriks yang berubah yang tadi. Jadi di sini kalau kita punya matriks A komponennya 3 kali 3 memiliki 3 baris 3 kolom. Nah, sekarang kalau ditanya inverse-nya dari matriks ordo 3 kali 3 ini pengerjaannya sedikit panjang ya. Jadi harus perhatikan caranya. Dibagi dengan determinan A-nya. Nah, 1 dibagi determinan A, lalu nanti dikalikan dengan adjoint ADJ matriks A. Apa itu adjoint? Jadi di sini ya keterangannya bahwa ADJ itu singkatan dari adjoint. Adjoint. Jadi adjoint ini apa? Adjoint ini itu adalah suatu matriks kofaktor yang ditransposkan. Jadi transpose ya, apa itu transpose? Mengubah baris menjadi kolom. Jadi ABC ini berubah menjadi seperti ini. ABC. Jadi mengubah baris menjadi kolom. Jadi adjoint itu adalah transpose dari kofaktor matriks A. Nah, jadi kita harus mencari dulu kofaktor. Kalau mencari kofaktor harus mencari minornya. Ya, yang menutupi baris pertama, kolom pertama ditutupi, sisanya itu F, H, I kita determinankan seperti itu. Lebih lanjutnya kita akan bahas contohnya saja. Oke, contohnya diketahui matriks D, komponennya seperti yang ada di layar, ditanya determinan dari matriks D tersebut. Jadi jawab. Nah, rumusnya tadi apa? Rumusnya tadi 1 per determinan D atau determinan A tadi rumusnya karena kita matriksnya matriks A tadi. Jadi di sini kita akan mencari determinannya terlebih dahulu. Jadi cari determinan D, matriks D. Ya, garisnya kurungnya kurung lidi. 1. Lalu 2 kolom dari depan 1, 4 ini itu kita salin ke belakang. Kalau sudah kita kalikan. Yang pertama searah dengan diagonal utama, yaitu 1 kali 0 kali min 2. Positif 2. Nah, sekarang perhatikan ya. Kalau mengalihkan, langsung kalian kalikan terlebih dahulu. Jadi, boleh kalian tulis satu-satu, misalnya 1 kali 0 kali 2. Seperti ini boleh, atau langsung hasilnya. Ya, ini saya langsung saja nih. Untuk mempersingkat waktu. Jadi, di sini langsung kita kalikan ya. 1 kali 0. 0. Nah, karena ada 0 di sini, jadi tidak perlu sampai ujung ini kita kalikan. Jadi pokoknya kalau ada 0 langsung nilainya 0, udah 0. 0 itu netral, tidak ada positif, tidak ada negatif. Lalu di sini 4 kali min 3 berapa? Min 12. Min 12 kali min 2, min kali min plus ya. Di sini tuh seharusnya tambah karena dia positif ya udah tambah di sini. Jadi 12 kali 2 24. Lalu lanjut 1 kali 3 positif 3, positif 3 kali 1, positif 3. Jadi di sini emang tambah 3, seperti itu ya. Kalau sudah,
selesai ya. Di sini tidak mungkin kita kalikan. Kenapa? Karena dia hanya terdiri dari dua komponen. Lanjut ke diagonal lawannya, yaitu 1 kali 0 kali min 2 langsung. Karena dia diagonal lawan, maka di sini negatif. Walaupun dia nilainya 0, tetap kita tulis sini negatif sebagai syaratnya saja. Lalu di sini 1 kali min 3. Ini min ya. Ini min 1 kali min 3, min 3. Min 3 dikalikan positif 1, min 3. Jadi di sini negatif itu karena dia lawan dari diagonal lawan, maka di sini hasilnya negatif 3 kita tulis di sampingnya. Kalau sudah kita kalikan diagonal yang terakhir, 4 kali 3 positif 3, positif 12 sorry. Positif 12 kali positif 2. Negatif 24. Seperti itu ya. Baru kita selesaikan, kita tambahkan min ketemu min, jadi positif. Jadi 0 tambah 6. Jadi kita peroleh determinannya itu adalah positif 6. Oke, jadi perhatikan, kita sudah memperoleh determinan D-nya. Lalu kita harus mencari adjoint-nya. Nah, adjoint-nya itu kalian harus mencari kofaktornya dulu, karena adjoint itu adalah transpose dari kofaktor matriks ini. Tapi ketika kita ingin mencari kofaktor, maka kita harus mencari minornya dulu. Nah, kita bisa menggabung posisi kofaktor itu. Jadi di sini matriksnya bakalan gede nih. Coba perhatikan ya. Di sini kofaktor A ya. Kofaktor D, matriks D. Di sini itu adalah kurungnya kurung biasa kofaktor itu. Nah, yang pertama itu determinan dari baris pertama, kolom pertama. Jadi ini posisinya itu nanti kita mencari posisi yang di posisi 1 ini. Jadi di sini harus kita tutup, di sini pun kita harus tutup. Nah, dari sini. Yang tidak tertutup adalah 0, min 3, 1 dan 2. Tutup. Terus kofaktor itu tandanya itu berselang-seling. Jadi di sini positif ya, positifnya tidak perlu kita tulis positif seperti ini, udah. Kalau tidak ada tanda negatif di depan berarti dia nilainya positif. Nah, positif, negatif, positif. Lalu kita tulis sini negatif dari determinan kayak gitu ya. Nah, determinan seperti ini. Nah, kita apa? Posisi kedua, posisi yang berada di 4 ini. Berarti apa artinya? Baris pertama, kolom kedua itu ditutup, sehingga kita peroleh di sini 3, min 3, min 2, positif 2. Lalu nanti di sini positif lagi. Positif dari determinan ya. Nah, kayak gini. Positif dari determinan posisi ketiga ini. Baris pertama ditutup, kolom ketiga ditutup, maka kita peroleh 3, 0, min 2, 1. Kita saring di sini 3, 0, min 2, 1. Seperti itu. Lanjut ke baris kedua. Nah, di sini baris kedua positif nih. Positif, maka di sini tandanya nanti negatif. Negatifnya berapa? Posisi kedua itu yang di posisi 3 ini. Ya, kalian bayangkan berarti di baris kedua, kolom pertama ditutup, sehingga kita peroleh 4, 1, 2. 4, 1, 1, 2. 4, 1, 1, 2. Lalu negatif di sini berarti positif. Berapa nih? Positif dari baris kedua, kolom kedua. Berarti di sini 1, 1, min 2, 2. Lalu di sini tandanya negatif. Dan seterusnya ya. Oke, nah sekarang sudah kita peroleh matriks seperti ini, kita selesaikan satu-satu. Caranya sama seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa cara mengalikannya diagonal utama dikurang dengan diagonal lawan. Jadi 0 kali 2, 0, dikurang, di sini kita tulis ya coretannya, 0 dikurang dengan negatif 3 dikurang 1, itu sama dengan negatif 3, seperti ini. Jadi nanti jawabannya berapa? Positif 3. Nah, ini adalah
kofaktor dari matriks D. Sudah saya kalikan dengan tanda-tanda negatif positifnya itu, maka diperoleh seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari adjoinnya dengan cara mentransposkan adjoin D ya, mentransposkan kofaktor D ini. Jadi 303 ini dia baris pertama, kita transposkan akan menjadi kolom pertama seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus rumus inverse-nya, yaitu 1/6, ya kan? Tadi determinannya adalah 6, jadi 1 bagi determinan D dikali dengan adjoinnya. Adjoinnya ini, kita salin kembali 3. Nah, oke. Lalu kalau sudah seperti ini, ada beberapa pilihan ganda atau jawaban itu dia stuck sampai di sini, stop sampai di sini maksud saya, tidak dikalikan 1/6-nya ini ke semua komponen matriks ini, sampai sini pokoknya udah selesai. Tapi kita bisa menyelesaikannya lebih rinci lagi dengan cara mengalikannya 1/6 ini ke semua komponen yang ada di dalam. Nah, karena dikalikan dengan pecahan ya, kita akan mempunyai dua opsi, yaitu komponen yang ada di dalam matriks ini itu bisa kita bagi dengan 1/6 ini, jadi posisinya 3 dibagi 6 atau 3 dikali 1 seperti itu. Nah, jadinya tuh seperti ini, ya kan? Jadi 3 yang ini itu dikalikan dengan 1. Jadi semua komponen yang ada di dalam sini itu dikalikan dengan 1/6-nya ditulis kembali seperti ini. Kalau sudah, lihat apakah nilainya itu bisa kita sederhanakan. Jadi harus kita sederhanakan jika itu bisa. Jadi seperti 3/6 ini kita bisa sama-sama membaginya dengan 3, sehingga kita peroleh sini 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 itu 2. Jadi sini kita peroleh 1/2. Sedangkan 7 bagi 6 itu nanti akan menghasilkan pecahan campuran. Jadi boleh saja tetap jadi min 7/6 seperti ini. Lalu min 12/6. Min 12/6 itu kalau kita bagi 12 bagi 6 itu sama dengan 2. Jadi di sini min 2. Lalu 0. Nah, 0 ya, di atas itu diperbolehkan nilainya 0, tapi tidak dengan di bawah. Posisi penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau dia 0 dibagi dengan suatu bilangan, nilainya tetap 0. 4/6 sama seperti ini, bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan 2. Jadi di atas bagi 2 itu sama dengan 2, 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Jadi kita peroleh di sini 2/3. Lalu 6 bagi 6 itu sama dengan positif 1. 3/6 itu sama seperti yang di atas, jadi di sini 1/2. Dan min 9/6 sama seperti ini dan ini, itu bisa kita perkecil angkanya dengan cara membagi dengan 3 ya. 9 bagi 3 itu 3, 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Jadi di sini min 3/2. Ini sama dengan yang di atasnya, maka di sini sama dengan min 2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa determinan inverse dari determinan D itu adalah ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.